Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketua TV 1813031016. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah pengantar kewirausahaan. Soal nomor 1, jelaskan dan beri contoh di lingkunganmu tentang pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik wirausaha. Jadi untuk yang pertama itu pengertian dari wirausaha. Jadi wirausaha merupakan seseorang yang melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha. Contoh dari wirausaha yaitu seperti jasa cuci motor dan mobil. Selanjutnya yaitu pendekatan dan teori kewirausahaan. Jadi terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan makro. Jadi pendekatan makro ini menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu entrepreneurship. Yang kedua ada pendekatan mikro. Jadi pendekatan mikro ini mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Tidak seperti halnya dengan pendekatan makro yang berfokus pada kejadian atau faktor dari luar, maka pendekatan mikro ini berfokus pada sesuatu dengan memandang dari dalam keluar. Selanjutnya ada teori kewirausahaan. Jadi terdapat 4 teori kewirausahaan. Yang pertama yaitu teori ekonomi. Jadi teori ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Yang kedua, teori sosial. Jadi teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Yang ketiga, ada teori psikologi. Jadi teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian. Yang terakhir ada teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandasan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Selanjutnya ada kelemahan sebagai entrepreneur. Yang pertama ada ketidakpastian pendapatan. Jadi suatu saat penghasilan dapat membumbung tinggi, tetapi ketika kondisi sedang tidak menguntungkan, entrepreneur harus siap merugi. Yang kedua ada risiko kehilangan seluruh investasi. Yang ketiga ada kerja lama dan kerja keras. Jadi entrepreneur dituntut dengan bekerja keras sepanjang waktu agar usaha yang dijalankan dapat eksis dan berjalan dengan baik. Yang keempat ada tingkat stres yang tinggi. Dengan tantangan usaha yang makin keras, tidaklah mengherankan jika entrepreneur mengalami tingkat stres yang tinggi. Yang kelima ada tanggung jawab penuh. Jadi seorang entrepreneur bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitas usaha. Keberhasilan dan kegagalan usaha sepenuhnya ada di tangan entrepreneur. Selanjutnya ada peluang keunggulan menjadi entrepreneur. Terdapat 5 peluang keunggulan menjadi entrepreneur. Yang pertama yaitu peluang menentukan nasib sendiri. Entrepreneur dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga membuat dirinya lebih berarti bagi masyarakat, bahkan bagi negara dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua ada peluang melakukan perubahan. Jadi entrepreneur dapat melakukan perubahan dengan usaha yang dilakukannya. Yang ketiga ada peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Jadi jika masih bekerja sebagai karyawan, seorang dapat merasakan kebosanan, kejenuhan, kurang memperoleh tantangan, dan merasa tidak dapat mengembangkan diri sepenuh hati dengan pekerjaan yang dijalankannya. Namun melalui aktivitas membuka usaha, maka suasana rutinitas bekerja sebagai karyawan tidak akan dialami. Hidup menjadi lebih berdinamika. Yang keempat ada peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. Jadi entrepreneur dengan kemungkinan memperoleh penghasilan tanpa batas memberikan peluang bagi setiap orang untuk memenuhi segala yang diinginkannya. Dan yang terakhir ada peluang untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan. Selanjutnya ada karakteristik wirausaha. Jadi terdapat 13 karakteristik wirausaha. Yang pertama yaitu jujur. Jadi kejujuran merupakan hal utama jika ingin menjadi pengusaha yang sukses. Yang kedua ada disiplin. Jadi kedisiplinan menjadi salah satu modal utama jika ingin memulai berwirausaha. Yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Jadi memiliki kreativitas dan inovatif merupakan bagian dari karakteristik wirausaha. Yang keempat, berkomitmen tinggi. Jadi mulailah untuk berkomitmen ketika berwirausaha. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, serta memegang teguh prinsip, usaha akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Yang kelima ada mandiri serta realistis. Jadi salah satu karakteristik yang harus dimiliki ketika berwirausaha adalah mandiri dan realistis. Hal ini karena ketika berwirausaha membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Yang keenam ada memiliki keterampilan personal. Jadi ketika terjun berwirausaha, Anda harus memiliki keterampilan personal. Selanjutnya, soal nomor 2, dalam masa pandemi COVID-19, sebutkan dan beri contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada masa pandemi COVID-19.
Yang pertama yaitu ada pengertian dari etika wirausaha. Jadi etika wirausaha ini merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Jadi contoh dari etika wirausaha yaitu bersikap jujur, bertingkah laku baik, menggunakan pakaiannya rapi, ramah, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Selanjutnya ada fungsi wirausaha. Jadi setiap entrepreneur memiliki fungsi utama dalam berwirausaha. Fungsi utama seorang entrepreneur yaitu yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang diinginkannya. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkannya. Yang kelima, menentukan permodalan yang diinginkannya, baik modal sendiri atau modal dari luar dengan komposisi yang menguntungkan. Yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Yang kesembilan, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau in-out, serta mengolahnya menjadi barang dan atau jasa yang menarik. Yang ke-10, memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya ada prinsip wirausaha. Jadi prinsip terkait dengan aktivitas berwirausaha yang pertama yaitu jangan takut gagal. Yang kedua, penuh semangat. Hal ini menjadi penghargaan terbesar bagi entrepreneur, bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada proses dan atau perjalanannya. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Jadi kreatif dan inovatif ini merupakan modal utama bagi seorang entrepreneur. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Jadi risiko selalu ada dimanapun berada. Namun yang harus dipertimbangkan adalah perhitungan dengan baik-baik sebelum memutuskan sesuatu, terutama yang tingkat risikonya tinggi. Yang kelima ada sabar, ulet, dan tekun. Jadi prinsip yang ini tidak kalah pentingnya dalam perusahaan dalam kesabaran dan ketekunan. Yang keenam ada optimis. Jadi optimis merupakan modal usaha yang cukup penting bagi entrepreneur sebab kata optimis merupakan prinsip yang dapat memotivasi kesadaran. Yang ketujuh ada ambisius. Jadi seorang entrepreneur harus berambisi apapun jenis usaha yang dijalankannya. Yang kedelapan pantang menyerah. Jadi prinsip ini harus dimiliki oleh setiap entrepreneur. Yang kesembilan peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etika. Jadi prinsip bahwa setiap entrepreneur harus senantiasa memegang secara baik tentang standar etika yang berlaku secara universal. Yang ke-11, mandiri. Jadi prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha. Yang ke-12, jujur. Jadi kejujuran adalah mata uang yang akan laku di mana-mana. Jadi jujur kepada pemasok dan pelanggan atau kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan adalah prinsip dasar yang harus dinomorsatukan dalam usaha. Yang terakhir yaitu peduli lingkungan. Jadi seorang entrepreneur harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sehingga turut serta menjaga kelestarian lingkungan tempat usahanya. Contoh dari wirausaha yang tepat di masa pandemi COVID-19 ini yaitu bisnis online shop dan kuliner. Contohnya seperti menjual segala perlengkapan kesehatan ataupun kebutuhan sehari-hari secara online. Jadi usaha ini sangat cocok di masa pandemi COVID-19 karena pada masa pandemi COVID ini banyak warga memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah dan membeli perlengkapan kesehariannya secara online agar lebih mudah. Selain itu, menjual obat herbal juga sangat tepat di masa pandemi COVID-19 ini karena di masa pandemi COVID ini warga lebih mementingkan kesehatannya dan menjaga kesehatannya agar terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, pasti banyak warga yang membeli obat herbal pada masa pandemi COVID-19 ini. Soal nomor 3, apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha. Jadi yang pertama yaitu ada aspek utama dalam sebuah perencanaan usaha. Ada 3, yang pertama yaitu konsep bisnis yang menjelaskan secara rinci usaha yang dilakukan, struktur bisnis, produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana rencana untuk menyukseskan usaha tersebut. Yang kedua, market atau pasar, yang membahas dan menganalisis konsumen potensial, siapa dan di mana mereka berada, apa yang menyebabkan konsumen mau membeli. Dalam bagian ini dijelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana memposisikan diri untuk memenangkannya. Dan yang terakhir ada keuangan mencakup perkiraan pendapatan dan arus kas. Jadi neraca serta rasio keuangan lainnya seperti hitungan balik modal.
Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Jadi untuk menghindari kegagalan usaha, maka perlu dilakukan analisis sebelum usaha tersebut dijalankan. Analisis tersebut dikenal dengan istilah analisis kelayakan usaha. Jadi analisis kelayakan usaha ini merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha, suatu kegiatan atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Dari pengertian di atas dapatlah dimaknai bahwa suatu kegiatan usaha dapat dikatakan layak apabila dapat memenuhi persyaratan tertentu. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha diperlukan perhitungan dan asumsi-asumsi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi keuangan perusahaan ini layak untuk dijalankan. Salah satu tujuan dilakukan analisis kelayakan usaha adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Soal nomor 4, jelaskan dan beri contoh risiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan kopi lokal. Jadi risiko usaha yang dapat timbul dalam usaha kopi lokal, yang pertama ada risiko buyer atau supplier. Jadi dalam melakukan pemasaran hasil produksi usaha harus lebih berkonsentrasi kepada kualitas layanan dan selalu melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan komunitas kepada buyer potensial yang menjadi pelanggan usaha. Yang kedua ada risiko perekonomian. Ini faktor risiko yang berasal dari luar kegiatan usaha antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik lokal maupun internasional dapat berakibat kurang baik terhadap dunia usaha pada umumnya. Memburuknya kondisi perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Yang ketiga ada risiko pasar. Jadi risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Produk telah menjadi kuno akibatnya penerimaan yang diperoleh terus-menerus menurun dan terjadi kerugian. Risiko pasar yang lain adalah persaingan. Jadi terdapat banyak pesaing yang menjual kopi lokal dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, kita harus menyusun strategi untuk mengatasi risiko ini, seperti menyesuaikan harga dengan pedagang kopi lokal lainnya. Selain itu, kita juga harus pintar untuk mempromosikan produk kita. Dan yang terakhir yaitu risiko force majeure. Jadi risiko ini terjadi di luar kuasa manusia, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Karena memungkinkan terjadi sangat kecil, namun risiko ini tetaplah ada. Untuk mengalihkan risiko ini dapat memanfaatkan jasa perusahaan asuransi. Soal yang terakhir yaitu buatlah business plan model kanvas kalau Anda punya usaha dalam bidang kuliner. Jadi rencana yang akan saya buat bergerak dalam bidang kuliner yaitu teh herbal kulit kopi. Usaha ini dipilih karena permintaan pasar terhadap produk teh herbal semakin tinggi setiap tahunnya. Usaha ini juga sangat profitable dan ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kulit kopi yang selama ini kurang termanfaatkan menjadi sebuah produk teh yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi nama bisnis saya itu Cacara Tea Herbal. Jadi Cacara Tea Herbal ini merupakan sebuah teh herbal yang terbuat dari kulit yang dikeringkan dari biji kopi. Selanjutnya yaitu model kanvas usaha teh herbal kulit kopi. Terdapat elemen dalam model kanvas, yaitu yang pertama, key partner atau kerjasama. Jadi dalam usaha saya ini kerjasama kepada petani kopi, middleman kopi atau pengepul kopi, tim pembuat desain produk, dan pemilik toko oleh-oleh khas Bali. Yang kedua ada key activity. Jadi aktivitas yang saya jalankan pada usaha saya ini yang pertama yaitu pembelian bahan baku, desain produk, proses produksi, dan pemasaran. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Jadi sumber daya pada usaha saya yaitu ada lahan tani kopi dan alat pengolahan. Yang keempat ada proposisi nilai konsumen. Jadi proposisi nilai konsumen pada usaha saya ada produk banyak khasiat, praktis, dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, higienis, harga terjangkau, dan tampilan atau kemasan yang menarik dan modern. Yang kelima ada customer relationship atau hubungan konsumen. Jadi pada usaha saya akan melayani pembeli dengan ramah dan memberikan free ongkir kepada tempat-tempat tertentu. Yang keenam ada channel atau saluran. Jadi pada usaha saya ini saya akan melakukan saluran kepada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Selanjutnya ada media sosial dan toko oleh-oleh di kisaran Bali. Selanjutnya ada customer segment atau segmen konsumsi. Jadi, pada usaha saya, segmen konsumsinya pada kalangan remaja sampai dengan dewasa, serta wisatawan lokal yang ada di Bali.
Selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya. Jadi cost struktur pada usaha saya ada biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya packing atau kemasan, dan biaya peralatan atau perlengkapan. Dan yang terakhir ada sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan pada usaha saya yang utama yaitu penjualan produk teh kulit kopi atau secara teh herbal. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.